آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Mas, duduk Mas. Lagi apa tuh? Ini lagi belajar ngaji biar nggak bodoh-bodoh amat. Gimana? Mau nanya. Nanya lagi, nanya apa? Masalah upah buruh yang lagi rame ini. Upah buruh? Hah? Terus. Oh, yang mau rame mau demo-demo itu? Iya. Oh alah. Antara Pak Ganjar sama Pak Anies itu. Oh, masalah kepemimpinan itu. Wah, sebentar saya ngerokok dulu ya. Ya, saya dengar itu memang lagi rame ya. Ada Anies juga kebijakannya kita bandingkan dengan Ganjar ya. Jadi gini Mas, manakah calon pemimpin yang lebih berkualitas? Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo? Salah satu cara untuk menilainya adalah dengan membandingkan kualitas kepemimpinan mereka saat menghadapi krisis. Dan saat ini agaknya adalah waktu yang tepat ya untuk melakukan itu. Awal Desember ini mungkin akan terjadi demo besar-besaran. Para buruh se-Indonesia akan memprotes kenaikan upah yang ditetapkan pemerintah. Sudah diumumkan pemerintah, kenaikan upah minimum provinsi atau UMP adalah minimal 0,79%. Ini tidak merata di seluruh Indonesia. Ada 4 provinsi yang sama sekali tidak mengalami kenaikan UMP atau 0%, yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Sementara yang di atas 3% adalah Yogyakarta. Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, upah minimum seharusnya menjadi jaring pengaman agar buruh tidak digaji semena-mena. Tapi kedatangan COVID-19 memporak-porandakan pola yang ada. Dari 2017 sampai 2020 angka kenaikan UMP rata-rata mencapai di atas 8%. Namun pada tahun ini langsung drop sampai 0%. Dan tahun depan akan naik 1,09%. Bagi buruh tingkat kenaikan itu dianggap terlalu rendah. Karena itu mereka menyatakan akan menolak keputusan Menaker untuk diperkirakan sekitar 4-6 Desember nanti akan ada lebih dari 1 juta pekerja turun dalam aksi mogok. Tentu ya ada unjuk rasa juga ya, besar-besaran di seluruh Indonesia. Soal upah ini memang bukan perkara mudah. Di satu sisi kondisi ekonomi menyebabkan banyak perusahaan kolaps atau mengalami kerugian besar. Di sisi lain buruh menganggap kondisi ekonomi semakin sulit dan mereka perlu mengeluarkan biaya hidup lebih besar. Karena itulah diperlukan pemimpin yang bijaksana menghadapi gejolak yang tak akan terhindarkan ini. Karena itu marilah kita membandingkan Anies dan Ganjar. Anies menjalankan begitu saja Mas ketetapan tersebut. UMP DKI naik sekitar Rp38.000. Tapi yang menarik, ketika Anies menemui buruh yang mendatangi Balai Kota DKI, Anies berjanji akan memberikan bantuan subsidi bagi pekerja. Kata Anies, dia tidak bisa mengubah ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintahan pusat. Namun, dia bisa menjadikan hidup buruh menjadi lebih layak dengan beragam subsidi program hidup murah. Dia kemudian memberikan 3 program utama seperti memberikan bantuan layanan transportasi, menyediakan pangan dengan harga murah, dan biaya personal pendidikan. Terus terang ya, saya tidak terlalu yakin apakah program-program ini akan bisa dijalankan. Atau bahkan yang lebih mendasar, apakah Anies sudah punya rencana program? Misalnya menyediakan pangan murah itu, apakah nantinya Pemprov akan membeli pangan untuk kemudian dijual kembali dengan harga murah kepada buruh? Atau pangan murah itu memang hanya akan dijual kepada para pekerja?
Bagaimana dengan para kelompok masyarakat rentan yang lain? Atau juga layanan transportasi? Apakah pemerintah nantinya akan mengistimewakan buruh dan keluarganya? Kalau naik transportasi umum, kalau begitu bagaimana dengan keluarga sektor informal? Tapi barangkali sih pertanyaan semacam ini mengada-ada. Saya duga Anies ini memang sekedar mencari-cari. Dia mencari jawaban agar bisa lepas dari kepungan buruh. Dia berkata begitu karena mungkin sebelum bertemu buruh, dia bikin dulu coretan-coretan cepat yang berisi program-program yang terlintas di kepalanya. Karena itu jangan tanya spesifikasi program, dia cuma asal bicara kok. Yang penting ya asal terdengar keren begitu. Dan bahkan itu pun penjelasannya Anies ya disambut gembira oleh bagian buruh yang datang. Ada saja buruh yang berteriak Anies for Presiden. Nah, gaya Anies ini ya berbeda dengan Ganjar sang gubernur Jawa Tengah. Sadar bahwa kenaikan UMP yang di bawah 1% itu adalah keputusan pemerintahan pusat. Karena itu tidak mudah untuk mengubahnya sesuai kebutuhan daerah. Namun kepedulian Ganjar kemudian diwujudkan dengan cara yang masuk akal. Ini loh. Coba, angka kenaikan UMP itu kan adalah batas minimal. Jadi kalau mau dinaikkan oleh pengusaha sendiri ya tidak jadi soal. Dan kondisi masing-masing perusahaan kan berbeda-beda. Ada perusahaan yang sehat atau stabil, tapi ada juga perusahaan yang terkena dampak pandemi secara serius. Karena itulah mengkotak para pengusaha ya. Jadi Pak Ganjar ini mengontak para pengusaha besar yang dianggap berdiri kokoh dan sehat kepada mereka. Ganjar menghimbau agar bagi mereka yang mampu sebaiknya terapkan kenaikan UMP yang lebih tinggi. Dan ternyata langkah Ganjar disambut baik menurut informasi yang saya peroleh dari 18 pengusaha yang diundang. 15 diantaranya berjanji akan menaikkan upah sekitar 5% sampai dengan 10%. Mereka tidak hanya menaikkan upah 1%, tapi bisa 5 sampai 8 kali lipat dari itu. Jadi ketetapan UMP dari pemerintahan pusat jalan, tapi kesejahteraan buruh juga akan terlindungi. Apa yang dilakukan Ganjar jelas menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Gitu Mas. Dia tidak begitu saja mengada-ada, menawarkan mimpi-mimpi yang tak mungkin diwujudkan. Saya rasa sih Ganjar memang sangat paham kondisi pengusaha. Ganjar paham bahwa angka kenaikan UMP yang rendah itu terpaksa ditetapkan karena kondisi ekonomi kita. Bila pemerintah menetapkan angka di atas 5% secara nasional yang harus dipatuhi semua pengusaha, akan banyak pihak yang akan mungkin memenuhi kewajiban itu. Bagi perusahaan yang sekarang sedang sesak napas, tambahan kewajiban UMP yang tinggi akan menghancurkan mereka. Tapi di sisi lain, banyak juga pengusaha yang sebenarnya sangat mampu untuk menaikkan UMP. Bahkan sampai 8% sampai 10% seperti masa sebelum pandemi. Dan bagi dunia usaha, kenaikan UMP akan menaikkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan menghidupkan roda ekonomi. Jadi kenaikan UMP ini pada dasarnya bukanlah beban bagi pengusaha Mas, yang di dalam kondisi stabil, melainkan investasi yang harus dikeluarkan untuk menumbuhkan permintaan dan konsumsi barang. Karena itulah ketika Ganjar mengontak para pengusaha besar itu, mereka dengan senang hati berjanji akan memenuhi permintaan Ganjar. Itulah yang saya sebut sebagai pemimpin berkualitas. Jadi kalau ditanya mana yang lebih berkualitas, Ganjar atau Anies, saya rasa sudah jelas jawabannya. Terutama kalau kita menggunakan akal sehat. Karena itu terus gunakan akal sehat. Biar apa? Ben utekmu orang jepat. Oke? Saya